juga menekankan pemerintah kota itu lebih ke peran administratif dalam tanda kutip, karena memang masyarakat adat selalu mengklaim bahwa mereka sudah ada jauh sebelum Republik ini ada begitu. Jadi hal bersifat sosial itu jauh lebih menentukan dan berkontribusi terhadap keberhasilan semua rencana program pembangunan atau program-program yang ada di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Banyak juga yang tidak lanjut karena terbentur dengan masalah adat. Nah, ini saya peroleh ketika ya kita berbincang dengan berbagai pihak, antara lain ketika ketemu dengan berbagai dinas dan juga PLN. Ketika ya semacam FGD lah, FGD mini, kita mendapatkan info bahwa ada satu rencana pemerintah untuk membuat jembatan antara Kabupaten Malra dan Dusun Fair itu gagal. Karena memang tidak clear dari awal ya. Jadi perebutan apa ya, semacam perebutan pengakuan ya antara Dusun Letman dan bukan Dusun Letman, Petuanan Letman dan Petuanan Tual yang sampai terjadi pertumpahan darah dan cukup serius waktu itu, sehingga meskipun itu programnya dari nasional terpaksa batal sampai sekarang program itu tidak bisa berjalan. Sementara kalau PLN waktu itu juga ada Pak Mun, itu mereka menjelaskan ada salah satu fasilitas dari PLN yang akhirnya lokasinya ditinggalkan karena ada tidak clear masalah tanah dengan masyarakat adat, begitu ya Pak Mun? Seperti itu. Nah, memang ini juga yang disampaikan oleh Kepala UPT Gugus Pulau 8 yang kemarin saya ketemu, beliau berkali-kali menekankan perlunya clean and clear terkait status pemilikan wilayah laut dan tanah seperti itu. Karena kebetulan Kepala UPT ini juga merangkap sebagai Kepala Balai Budidaya Laut yang di sana ada kompleks dan itu pernah mengalami konflik yang luar biasa. Jadi ketika satu pihak menyatakan clear, tapi ternyata di dalam perjalanannya sudah terlanjur dibangun, terus terjadi konflik seperti itu, Pak. Iya. Jadi kalau mau dibongkar banyak sekali kasus-kasus. Nah, berdasarkan itu Kepala UPT Gugus 8, Pak Robert, makanya dia berkali-kali menekankan yang clean and clear supaya harapannya kalau memang program ini bisa diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Secara demografis, mata pencarian masyarakat yang ada di Dusun Fair sebagian besar adalah nelayan. Sana juga ada wira swasta, maksudnya pedagang kecil begitu. Tapi kalau berdasarkan profil desa akan disebutnya wira swasta. Juga ada beberapa ASN, buruh bangunan, tukang ojek. Data dari profil desa ini saya perdalam juga dengan wawancara beberapa warga, dan saya berusaha membuat social mapping siapa aja yang tinggal di kebetulan yang apa namanya di Dusun Fair ini ada 5 RT, kebetulan yang saya dalami di RT 2 Bapak Ibu, karena RT 2 itu memang lokasinya tepat berbatasan dengan restoran Malinan. Seperti itu. Ya, ini memang saya nggak bawa petanya. Kebetulan kalau yang di RT 2 memang jarang yang nelayan. Kebanyakan ada ASN, ada tukang ojek, pegawai honorer, ASN. Yang banyak nelayan itu di RT 1. Dia di bagian atas timur dari Dusun Fair, di mana memang perairannya lebih terbuka. Itu. Nah, secara sejarahnya Pulau Fair itu memang pulau kosong yang kemudian berkembang karena banyak pendatang dengan latar belakang suku yang heterogen. Ada yang dari Kei, Buton, Bugis, Dobo, Jawa, seperti itu. Tetapi secara agama mereka itu homogen. Ketika saya di Dusun Fair, saya mewawancarai 2 ibu plus satu mahasiswa, Pak Said, yang memang kebetulan alumni tinggal di Dusun Fair. Jadi dia kebetulan sangat berharga, Pak, si
agil itu, bagaimana memberikan informasi dan memang saling ketika ditriangulasikan tuh ya memang itu datanya ya sama. Jadi sebagian besar nelayan, lalu etnisnya heterogen, lalu ketiganya tapi melihat ini sebagai sesuatu yang positif dan melihat jika ini bisa diimplementasikan, hal ini bisa sebagai peluang terbukanya lapangan pekerjaan. Apalagi memang banyak warga Dusun Fair yang belum terserap ke lapangan pekerjaan begitu. Nah, kalau terkait dengan apa namanya, bagaimana pandangan mereka tentang program, itu ada satu ibu yang bilang, wah kalau kami sih ikut-ikut aja Bu, itu tanya aja Bu Mariam karena dia itu yang tuan tanahnya. Apa kata mereka, kita ikut saja. Ibu mau nanya ke warga yang lain pun sama, karena kami itu memang secara mungkin secara apa ya, secara sosial strukturnya dalam tanda kutip tidak duduk sama duduk sama rendah berisang tinggi dengan marga Selayar atau yang kebetulan memang memiliki hubungan dekat dengan petuanan Tual, begitu Said. Jadi ketemu Ibu Mariam juga? Iya, ketemu Ibu Mariam, iya. Kebetulan Pak Sekdin itu juga sebenarnya cerita bahwa memang kayak di Malra, di mana di Watek di Langgur itu Pak, sama aja. Jadi kalau pendatang meskipun mayoritas, mereka tidak berkontribusi terhadap pengambilan keputusan atau apa ya, maksudnya mereka ya yang menentukan adalah memang ya tuan tanah dan yang masih punya hubungan kerabat dengan raja atau marga yang memang ya, mereka dari marga pun ada yang kemarin ya ada strata ya. Ya, ada yang mahal. Ya, memang untuk yang kayak raja ada yang dia kan ada levelnya tuh raja, ada saniri lagi di bawahnya ya Pak Said ya. Dan memang biasanya pendatang dia tidak mau komplain, jadi ikut saja ya. Di situ yang saya lihat di tahu sini. Diri. Betul ya Bu, sama ya. Jadi memang saya belum bisa mengelaborasi dari segi budayanya karena saya memang belum maksudnya mengelaborasi dari jurnal segala macam. Sudah sih, cuman belum sempat saya paparkan semua di sini pada dari gambaran ini memang kayaknya begitu. Oh begitu ya Bu. Kalau pendatang itu mereka condong ikut saja maunya yang aman kan? Karena mereka mau aman. Iya. Ya jadi memang kemarin saya selain tidak punya waktu, saya juga melihat bahwa tidak terlalu strategis saya mewawancarai banyak warga dibanding saya mewawancari satu tokoh kunci. Dan memang yang ditunjuk itu Bu Mariam, beliau itu perpanjangan tangan dari Kepala Dusun Fair yang memang proaktif membantu pihak luar untuk misalnya jika ada yang memberikan bantuan apa sih yang dari kantor pos begitu, warga harapan. Nah beliau itu yang keliling semua gitu. Ya, beliau ibu-ibu tapi aktif banget. Jadi ya dia poin. Iya betul itu ya ya saya selain Ibu Hadijah tadi saya langsung mewawancara juga Bu Hadijah seperti itu. Ya, next Bu. Nah, kalau terkait stakeholder dan regulasi terkait, kemarin saya bertemu dengan Pak Robert dari UPT Gugus Pulau 8 yang menjelaskan bahwa memang secara administratif Selat Fair itu berada di antara Kota Tua dan Kabupaten Malra. Tetapi karena ruang laut tanah yang berada di wilayah laut itu berada di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam hal ini karena di tingkat kota dan kabupaten itu adanya UPT seperti itu. Namanya UPT di bawah UPT Gugus Pulau 8. Nah, beliau menjelaskan bahwa penggunaan atau pemanfaatan ruang laut mengacu pada Undang-Undang Omnibus Law. Nah, itu memerlukan izin kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut yang sifatnya OSS seperti itu. Jadi sudah masuk sistem, nanti akan terus berproses. Jika memang nanti ada dinas terkait, nanti tetap akan mengacunya pada proses di OSS itu. OSS ini apa? Bukan one stop service. Online single system apalah itu, maksudnya yang kalau kita daftar ya misalnya kita mau bikin yayasan atau perusahaan itu kan ada anunya ya, ada semacam websitenya, di situ nanti semuanya bersifat online.
Iya, karena OSIS itu kayak di PTSP kan one stop system. Jadi kalau perizinan online apa, single dia system, jadi cuma Iya, di satu. PTSP sistem ini dipakai. Oh gitu, sama ya. Jalan ini. Nah ini yang mengacu ujinya tuh izin KPRL menurut beliau. Nah, selain itu kita juga ketika ketemu dengan banyak dinas, kita diingatkan juga bahwa harus juga berkoordinasi dengan beberapa dinas karena ada kejadian program strategis nasional berupa pembangunan pipa bawah laut itu mengalami ya gimana ya dinamika lah ketika tidak apa ya mengantisipasi bahwa sebelumnya itu ada prosedur tidak serta merta ada program lalu diimplementasikan kan yang juga dengan berdasarkan itu yang ada secara online, Selat Fair ini tidak termasuk ke kawasan konservasi, jadi aman lah kalau mau ada intervensi atau apapun program di situ. Terkait dengan Dinas Perikanan Kota Tual, mereka sendiri sudah memiliki rencana untuk program tahun 2025, yaitu untuk membina beberapa nelayan terkait dengan budidaya teripang. Timur ke atas sana yang lebih dekat dengan RT 1. Jadi kan itu gimana yang di atas, bukan di selat itu. Jadi aman lah kalau dari program yang ada, program yang terkait dengan Dinas Perikanan Kota Tual. Ketika saya bertemu dengan Pak Fahri selaku Kepala Bapeda, beliau menyampaikan bahwa Selat Fair secara perencanaan tata ruangnya dia masuk ke dalam pengembangan jalur wisata yang akan menghubungkan antara dengan daerah atasnya sana ke Letman, dusun Letman seperti itu. Ini ketika disampaikan, saya triangulasikan juga dengan pernyataan dari Kepala UPT Gugus 8 yang dia juga membantu untuk melihat peta yang dimiliki oleh Kementerian Kelautan begitu. Memang secara legenda di situ pink yang artinya di situ memang untuk dikembangkan sebagai jalur wisata seperti itu ya. Jadi memang sudah cocok antara RT RW Bapeda dengan perencanaan tata ruang kelautan yang dimiliki oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dan saya tanyakan juga kalau sifatnya sudah masuk ke pengembangan jalur wisata, ditaruh alat untuk tadi ya untuk dipasang turbin seperti itu. Ya tadi mungkin harus disesuaikan karena pada prinsipnya di laut itu tidak boleh saling mematikan. Artinya ketika ada satu kegiatan, harapannya pengguna atau yang memanfaatkan dari wilayah laut tersebut harus tetap jalan. Jadi ini memang harus dipertimbangkan bagaimana semua yang terakomodir atau berkegiatan di lokasi riset dapat tetap berjalan seperti yang direncanakan atau seperti yang sudah ada. Selain itu stakeholder-nya tadi saya sudah sebut, ada UPT Gugus Pulau 8 yang saat ini beliau merangkap sebagai Ketua Balai Budidaya Laut. Lalu ada Dinas PU juga karena mereka juga terkait dengan tata ruang yang menyusun rencana tata ruang. Pada saat ini RT RW yang ada di Kota Tual sedang direvisi. Tetapi ketika saya tanyakan lagi, emang apakah ada rencana untuk memanfaatkan energi atau potensi sumber daya yang ada di wilayah Kota Tual untuk sebagai tenaga listrik, karena dalam RT RW mereka di tahun 2012 sampai 2032 sebenarnya yang saya tertarik ada rencana pengembangan PLTMG di Dula Selatan. Saya tanya maksudnya apa nih Pak? Tapi ternyata di Dula Selatan itu potensi gasnya tidak seperti ketika visibility FS ya, seperti ya tuh.
Jadi sementara ini di sana tetap mengandalkan pada minyak yang mana tetap sebenarnya bukan energi baru dan terbarukan. Diesel. Ya, jadi ya memang hanya sebatas di situ. Maksudnya masuk pada perencanaan tapi belum mereka ini kan secara detail pada awalnya. Lalu di sana juga ada KPLP, Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai, untuk memastikan apakah lokasi riset tidak termasuk jalur pelayaran laut. Tentu saja ada pihak PTSP yang ketika saya mendatangi kantor, mereka secara positif mendukung rencana riset ini dan menyatakan terbuka terhadap investasi dari luar. Tentu juga dengan PT PLN seperti itu yang mungkin teman-teman Enzimate sudah lama berkolaborasi dan berkoordinasi dengan PT PLN. Berikut Bu Ani. Nah, saya sempat mencoba menanyakan kepada beberapa dinas yang ada terkait peluang dan tantangan dari perspektif mereka tentu saja. Di Kota Tual ada arah kebijakan untuk memanfaatkan sumber daya alam sebagai energi alternatif, tetapi terbentur di proses implementasinya. Tadi saya sudah ceritakan tentang PLTMG di Dula Selatan. Lalu sebenarnya sudah dilakukan Tenaga Bayu ya? Ya. Enggak, PLTB Tenaga Bayu. Ya, mereka sudah berusaha melakukan berbagai kajian. Pak Fahri menyampaikan pada saya, dia sempat dapat dana untuk meriset apakah di wilayah Kota Tual ini ada potensi untuk memanfaatkan tenaga angin sebagai salah satu pembangkit tenaga listrik seperti itu. Tetapi setelah dikaji ternyata memang tidak stabil ya. Jadi untuk di Kota Tual sendiri untuk sementara ini belum bisa mengembangkan PLTB. Sementara ya masih tenaga surya seperti itu. Lalu dari beberapa narasumber juga, termasuk dari Kepala Bidang Tata Ruang di Dinas PU, juga Bapak Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup, itu pernah menyampaikan bahwa pernah ada kajian terkait arus laut juga di lokasi yang sama dengan yang sudah diriset oleh teman-teman Enzimate, tetapi itu belum berjalan sampai sekarang. Bahkan menurut info dari Pak Sekdin, investor itu sempat hampir sudah mau MOU, tetapi tidak terlaksana. Kalau dari keterangannya Pak Sekdin sih, sepertinya perusahaannya tuh abal-abal. Gitu. Yang ini yang slow. Iya. Perusahaan apa namanya? Perusahaan Amerika. Itu yang menghubungkan dulu Bupati ada sih di rekaman saya, cuman Pak Bupati dia kedatangan investor dari Amerika yang mengklaim bahwa perusahaan mereka sanggup melakukan pengadaan untuk menggali potensi yang ada di Tual, salah satunya arus laut. Karena memang waktu itu Pak Said pernah bilang mereka dapat surat dari yang investor Amerika tuh yang mau melakukan kajian-kajian, mungkin itu tapi setelah berjalannya waktu dan mungkin setelah juga diverifikasi oleh dinas-dinas, sebenarnya ini agak meragukan begitu, karena setelah dicek kantornya kok hanya gudang gitu dan tidak secara terbuka dibicarakan kenapa akhirnya itu tidak berlanjut. Ya mungkin karena Pak Bupatinya juga dalam tanda kutip malu atau bagaimana, karena memang semua dokumen untuk MOU sudah disiapkan dan itu juga sudah nguber semua OPD begitu, tapi ternyata karena memang ya mungkin ya seperti itulah terkait beberapa pihak yang sebenarnya sudah melakukan kajian terkait potensi sumber daya energi yang ada di Kota Tual. Peluangnya sebenarnya Kota Tual itu merupakan pusat industri pengolahan rumput laut, juga dirancang sebagai hub pengembangan sektor perikanan yang tentu saja membutuhkan energi. Kemarin kami sudah bersama Pak Mun dengan mendatangi PT SIS, ya yang perusahaan terbesar yang memang pada zaman itu merupakan pemain terbesar
dari sektor pengolahan perikanan gitu. Tetapi karena terbentur ya waktu itu kan kalau saya googling memang PT SIS ini ternyata mengerahkan kapal asing sehingga Bu Susi melakukan moratorium yang sampai pada saat ini moratorium itu masih belum dibuka seperti itu. PT SIS masih belum. Jadi PT SIS masih menunggu nih gimana perkembangan dari pemerintahan yang baru. Apakah mereka kira-kira dapat angin begitu? Kalau yang kemarin yang peresmian dengan Jokowi itu, Ya Jokowi sempat datang, tapi Pak Mun bisa menambahkan mungkin. jadi Maksudnya sebenarnya ya seperti yang disampaikan Bu itu, memang dia sekarang istilahnya mati suri. operasi secara normal saja, tidak istilahnya kan dulu ya waktu zamannya sebelum Ibu Susi kan jor-joran kan, jadi sekarang ya istilahnya dia berjalan sesuai dengan kondisi saja, tapi tetap operasi begitu. Tapi ya dibandingkan dulu sangat kecil ya Pak. Karena kalau dilihat secara fisik bangunan semuanya itu ya Kan ada yang sudah tidak, marknya juga sudah tidak. ya kantornya aja misalnya ya kelihatan antara hidup segan mati tak mau ya, hidup segan mati tak mau. Ya gitu sih. Tapi kalau ini sih tetap berjalan. Tapi anunya masih produksinya Masih misalnya. operasi, Klaimnya ya, tapi operasi. mungkin ya tidak sebesar dulu ya. Dan bahkan mereka sendiri punya energi sumber energi Iya. listrik. Mereka dari apa? Apa? Kemarin itu ada dia punya apa istilahnya, dia pembangkit tiga pembangkit tapi sekarang dulu itu kan ketika waktu akhir-akhir zamannya Bu Susi itu, sebelum Bu Susi dia kembangkan itu pembangkitnya jadi 3 toh. Terus ada moratorium akhirnya sekarang beralih ke istilahnya dia nyantol ke PLN lah begitu. Tapi yang sebelumnya itu pembangkit apa? Iya, dia ada pembangkit Solar. diesel, iya diesel. Oh, maksudnya dia punya pembangkit diesel. Ya, jadi mereka sudah siap dengan Oh, dia punya infrastrukturnya. genset banyak. Ya, Iya. ya. Kapasitasnya cukup besar ya. Bisa 2 kali berapa. Ya, sebenarnya dia tuh sudah siap dari hulu ke hilir sih. Bahkan dari ini ya. Kalau tidak salah malah dia punya semacam kayak ATM apa Pak yang Di Anjungan Anjungan. Mandiri, Alma. ya lama itu. Jadi Kayak voucher. Iya. Ya, jadi mereka bisa pakai leluasa. Iya, maksudnya mereka produksi energi sendiri di situ tuh, pakai voucher misalnya untuk yang itu. Berarti ada pegawai-pegawainya punya rumah-rumah. oh iya, Pegawai. karena ratusan hektar ya Pak ya. Sangat-sangat luas. 100 hektar. Iya, ratusan hektar. Ya, memang luas sekali tuh. Ya, ini rupanya semua pihak yang kami temui itu melihat ini sebagai hal yang cukup positif karena mempunyai potensi untuk menggerakkan potensi ekonomi masyarakat seperti itu. Tapi tadi tantangannya terbesar tingginya potensi konflik sosial terkait kepemilikan wilayah baik yang ada di darat maupun ada yang di laut. Seperti itu. Berikut Bu. Nah, terkait beberapa poin yang ada di SOW, saya coba untuk menuangkan beberapa hal yang sudah saya dapatkan dari lapangan. Tentu belum semua, karena cukup banyak, dan saya juga masih memerlukan desk study begitu untuk dapat lebih mengelaborasi beberapa poin yang tapi dari sisi zonasi dia yang mengacu pada RZW